Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, curahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada sosok yang amat mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya, di mana tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimina rahimakumullah. Pernah suatu ketika seorang ahlul hikmah ditanya, apakah orang yang melakukan kesalahan itu, orang yang melakukan maksiat itu, dia menyesali perbuatannya dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah melalui salat taubah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah menjamin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh ahli hikmah ini, wala la ahkumu bidzalik. Aku tidak bisa menghukumi apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita hanya berusaha berikhtiar semaksimal mungkin agar kita dapat mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau juga, akan tetapi bila seseorang itu bertaubat kepada Allah, tentunya ada tanda-tandanya dikabulkannya taubat hamba tersebut. Persis seperti kata para ulama, yakni ibadah itu ada atharnya, ada bekasnya. Sama di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i, mencegah dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Dan adapun tanda-tanda yang dikatakan oleh ahli hikmah tersebut, tanda-tanda ketika taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, an yanara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Ketika seseorang itu sudah taubat, dia merasakan, dia mengetahui bahwa dirinya itu tidak terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dia tidak terjaga, merasa terus dirinya ini seakan-akan kalau dia sudah taubat, seakan-akan dia takut kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Orang seperti ini ketika dia sudah mengetahui bahwa dirinya tidak terjaga daripada maksiat, ketika ada seseorang datang kepadanya,
atau ketika dia melihat orang lain, dia akan melihat bahwa dirinya itu jauh lebih buruk daripada orang tersebut. Inilah tanda-tanda bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda diterimanya taubatnya itu dia merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Adapun tanda-tanda tidak diterimanya taubat seseorang itu adalah dia merasa bahwa dirinya ketika sudah taubat lebih baik daripada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian tanda-tanda yang kedua yang dikatakan oleh ahli hikmah tersebut adalah orang yang sudah bertaubat selalu ada di dalam hatinya rasa penyesalan. Dia senantiasa menyesal mengingat Allah pernah berdosa. Ya Allah, aku pernah berdosa. Astagfirullah. Ketika dia mengingat-ingat dosanya itu, semakin dia ingat, semakin dia istighfar kepada Allah, menyesali perbuatannya. Orang mukmin menghadapi dosanya itu bagaikan orang yang berada di tepi jurang. Selalu takut jatuh. Begitulah orang mukmin kepada dosanya. Dia takut kembali terulang dosa-dosanya. Kemudian adapun orang munafik menghadapi dosanya itu bagaikan dia itu melihat dosanya itu seperti nyamuk. Begini saja, diremehkan sama dia. Ini tanda-tanda orang munafik. Pernah suatu ketika seorang sahabat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat ini senantiasa sholat persis di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau istiqomah sholat di belakang Rasulullah SAW. Namun suatu ketika dia mempergunakan mata yang Allah titipkan itu kepadanya melihat hal-hal yang tidak baik. Dan dia setelah itu menyesali perbuatannya itu. Dia seketika itu menyesali perbuatannya dan merasa dirinya itu buruk. Merasa dirinya itu penuh dengan maksiat. Akhirnya dia tidak lagi berani sholat di belakang Rasulullah SAW. Berhari-hari dia tidak berani sholat di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian heran. Ini sahabatku yang biasa sholat di belakangku, hari ini kemana? Kok tidak ada di sini? Ya, dicari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dicari kemudian ditanyakan, wahai sahabatku, biasanya engkau sholat persis di belakangku. Kenapa sekarang kau tidak mau lagi sholat di belakangku? Ada apa dengan wahai sahabatku? Dijawab oleh sahabat ini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mempergunakan mataku ini untuk maksiat kepada Allah. Aku merasa bahwa diriku ini tidak pantas untuk berada di belakangmu, di saf paling awal, di depan, di belakangmu ya Rasul. Aku tidak merasa pantas di situ ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk sahabatnya ini. Setelah dimohonkan ampun, lalu sahabat ini mau kembali untuk ikut sholat berjamaah persis di belakang Rasulullah. Namun sahabat ini meskipun sudah Rasulullah SAW yang mendoakannya supaya diampuni, dia tidak merasa bahwa dia itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia zunuban kepada Allah, tapi dia menyesali saking menyesali perbuatannya. Hingga pada suatu ketika dia sakit. Sahabat ini sakit, kemudian dia itu konon dalam riwayat dikatakan bahwa dia itu sakit karena memikirkan dosanya. Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut ini, sahabat Rasulullah datang memberi kabar gembira. Rasulullah meletakkan kepala sahabat ini di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini kembali tidak mau diletakkan kepalanya di paha Rasulullah. Dia kembali mengangkat kepalanya. Diangkat lagi oleh Rasulullah. Diangkat kembali sama sahabat ini. Sampai 3 kali kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, mengapa engkau tidak mau aku letakkan kepalamu di pangkuan? Lalu dijawab oleh sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki mata. Di kelopak mata ini aku memiliki mata yang aku pergunakan bermaksiat kepada Allah. Tidak pantas rasanya wahai Rasulullah, kepalaku ini berada di atas pahamu yang suci. Pahamu yang suci ya Rasulullah, tidak pantas kepalaku ini ada di atas pahamu wahai Rasulullah. Begini para sahabat. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang as'adakumullah. Lihatlah betapa
penyesalan sahabat ini terlalu dalam hingga bahkan dalam sakaratul maut pun dia masih menyesali perbuatannya. Sampailah dia kepada ajal, kemudian ajal sudah datang dan kemudian dicabut oleh malaikat. Akhirnya diantar jenazahnya ini ke pemakaman. Rasulullah berserta para sahabat, dulu Rasulullah ikut mengantarkan jasad daripada sahabat ini ke pemakaman. Rasulullah jalannya jinjit. Rasulullah tidak langsung jalan seperti ini, tapi Rasulullah SAW jalan seperti ini. Jalan di atas jari-jarinya jinjit. Lalu sahabat melihat, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berjalan jinjit seperti itu ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" "Wahai sahabatku, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini, dan engkau tidak tahu apa yang aku lihat wahai sahabat." "Ya Rasulullah, apa yang engkau lihat dan apa yang engkau rasakan ya Rasulullah?" "Wahai sahabatku, saat ini Allah mengirimkan banyak sekali malaikat yang datang untuk mengantarkan jenazah daripada sahabat itu." Subhanallah. Begitulah penyesalan, begitulah tanda-tanda orang yang diterima taubatnya, yaitu dengan dia menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tanda-tanda daripada taubat diterima itu ketika seseorang itu sudah melakukan taubat, dia akan mencari teman-teman yang baik. Dia akan mencari teman yang baik, bukan berarti dia meninggalkan teman yang lama itu karena dia sombong, bukan, tapi karena dia pengen memperbaiki diri hingga ia mencari teman-teman yang baik. Sama dengan seseorang itu tidak akan senang kecuali dengan orang yang sejalan dengannya. Persis seperti burung gagak dengan burung gereja, tidak akan bisa. Mereka nggak bakalan mau jalan bareng, terbang bareng, bertengger bareng, nggak bakalan mau. Tapi yang ada gagak dengan gagak, burung gereja dengan burung gereja. Seperti itulah manusia yang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang diterima taubatnya itu adalah dia merasa setiap nikmat yang diberikan Allah itu besar. Dia merasa bahwa meskipun dalam pandangan mata manusia dia itu rezekinya sedikit, nikmat yang diberikan itu sedikit, tapi dia merasa bahwa itu nikmat yang banyak. Yang intinya, poin yang keempat ini, rasa bersyukurnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda daripada orang yang diterima taubatnya. Masyiral muslimin as'adakumullah. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Fakir dapat bermanfaat bagi diri Al-Fakir sendiri dan kepada para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan semua sanak saudara kita mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari ada apa-apa yang disampaikan oleh Al-Fakir ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.